Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menyapa Anda di kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu, dunia dihebohkan dengan berita beberapa negara di Eropa menangguhkan vaksinasi COVID-19 menggunakan AstraZeneca. Hal ini dikarenakan kasus pembekuan darah yang terjadi pada beberapa orang yang diberikan vaksin ini. Lalu bagaimana Islam memandang hal tersebut? Mari kita simak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang sebuah penyakit. Dalam sebuah hadits, diceritakan bahwa ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau perempuan itu mengeluhkan tentang penyakit ayan yang dideritanya. Ia merasa khawatir auratnya akan terbuka ketika penyakitnya itu kambuh. Kepada Rasul ia meminta agar dimintakan kesembuhan kepada Allah. Atas permintaannya kepada perempuan ini Rasulullah memberikan pilihan, bersabar dan akan masuk surga, atau sembuh dari penyakitnya. Pada akhirnya sang perempuan lebih memilih bersabar dengan penyakitnya dengan harapan adanya jaminan surga. Hanya saja ia tetap meminta didoakan agar auratnya tak sampai terbuka ketika kambuh penyakit ayannya. Dan Rasul mengabulkan permintaannya. Para ulama menjadikan hadits tersebut sebagai salah satu dasar untuk memotivasi umat agar mau bersabar saat diberi cobaan oleh Allah berupa sakit. Namun demikian itu bukan berarti Islam memandang sebelah mata pada usaha menyembuhkan penyakit dengan berobat. Ada banyak hadits yang menganjurkan untuk berobat, diantaranya hadits yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram. Hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Darda. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer merinci hukum berobat itu menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Wajib. Di antara berobat yang dihukumi wajib contohnya adalah berobatnya seseorang dari penyakit yang menyebabkan ia meninggalkan perkara wajib padahal dia mampu berobat, dan diduga kuat penyakitnya bisa sembuh. Berobat semacam ini adalah untuk perkara wajib, sehingga dihukumi wajib. 2. Berobat sunnah atau mustahab. Jika tidak berobat berakibat lemahnya badan tetapi tidak sampai membahayakan diri dan orang lain, tidak membebani orang lain, tidak mematikan, dan tidak menular, maka berobat menjadi sunnah baginya. 3. Berobat menjadi mubah atau boleh. Jika sakitnya tergolong ringan, tidak melemahkan badan dan tidak berakibat seperti kondisi hukum wajib dan sunnah untuk berobat, maka boleh baginya berobat atau tidak berobat. 4. Berobat menjadi makruh dalam beberapa kondisi. Yang pertama, jika penyakitnya termasuk yang sulit disembuhkan, sedangkan obat yang digunakan diduga kuat tidak bermanfaat, maka lebih baik tidak berobat karena hal itu diduga kuat akan berbuat sia-sia dan membuang harta. Yang kedua, jika seorang bersabar dengan penyakit yang diderita, mengharap balasan surga dari ujian ini, maka lebih utama tidak berobat, dan para ulama membawa hadits Ibnu Abbas dalam kisah seorang wanita yang bersabar atas penyakitnya kepada masalah ini. Yang ketiga, jika seorang fajir rusak, dan selalu dolim menjadi sadar dengan penyakit yang diderita, tetapi jika sembuh ia akan kembali menjadi rusak, maka saat itu lebih baik tidak berobat. Yang keempat, seorang yang telah jatuh kepada perbuatan maksiat, lalu ditimpa suatu penyakit, dan dengan penyakit itu dia berharap kepada Allah mengampuni dosanya dengan sebab kesabarannya. Dan semua kondisi ini disyaratkan jika penyakitnya tidak mengantarkan kepada kebinasaan. Jika mengantarkan kepada kebinasaan dan dia mampu berobat, maka berobat menjadi wajib. 5. Berobat haram. Jika berobat dengan sesuatu yang haram atau cara yang haram maka hukumnya haram, seperti berobat dengan khamr, minuman keras, atau sesuatu yang haram lainnya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap vaksin AstraZeneca itu? Telah umum diketahui bahwa penyakit akibat virus COVID-19 berbeda-beda efeknya tergantung kekebalan tubuh penderitanya. Namun karena daya tularnya yang tinggi dan untuk beberapa kasus penyakit ini bisa menyebabkan kematian, maka usaha untuk mencegahnya bisa dihukumi sunnah bahkan wajib. Terkait vaksin yang memiliki efek samping, karena tidak semua kita ahli di bidang kesehatan maka kita tidak boleh menghukumi status vaksin tersebut. Allah memerintah kita agar bertanya kepada ahlinya apabila kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43.
Dan karena urusan vaksinasi ada di tangan pemerintah, maka sebaiknya kita percaya apapun keputusannya karena pasti sudah mempertimbangkan dari ahlinya. Demikian sekilas pembahasan tentang hal ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.